ustadz. Ustadz itu wakil nabi katanya. Ya dia kalau ustadz itu kan manusia biasa. Iya, tapi kalau kami bertanya itu namanya penistaan ulama, katanya gitu Pak. Kayak mana itu kalau menurut Bapak itu? Cerita kawanku itu Ya, udah haji dia. ya, itulah makanya kita harus menjadi cerdas. Kita kalau mau mengimani satu ajaran, logikanya harus jalan. Itu juga yang selalu disampaikan oleh Bang Ade Armando. Mereka adalah orang-orang yang brilian. Ya, logika itu harus jalan. Jangan sampai logika mampet karena logikanya tidak jalan, akhirnya nanti ketipu semua. Ya, kita ini harus cerdas. Kalau kita mau mengimani apalagi Tuhan, bagaimana kita bisa masuk surga kalau Tuhan yang kita imani tidak jelas? Kalau Tuhannya tidak benar-benar kita tidak alami. Gitu, Pak. Ya, bersyukurlah Pak Aritonang kita berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang terang-terangan, tidak pernah sembunyi menyembunyikan, ya. Tuhan yang memang benar-benar mati buat dosa-dosa kita. Begitu Pak Aritonang. Iya Pak. Satu lagi Pak, ya katanya Ya. begini, kalau orang itu katanya wajib percaya sama ustadz. Hmm. Ada apa-apa kita tanya, itu kan kata ustadz katanya. Kan beda dengan kita Pak. Kalau kita kan nggak, kita bilang kata pendeta, kata Alkitab kita bilang kan ya gitu Pak. Hmm. Ya, betul. Kita makanya gini Pak, saya jelaskan ya. Di dalam Tuhan Yesus itu semua terang-terangan. Kita ini anak terang. Itu sebabnya firman Tuhan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya semua orang paham. Bukan menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Yahudi, bahasa satu bangsa. Kan dia Tuhan seluruh bangsa. Kenapa tidak diterjemahkan ke dalam semua bahasa? Justru kalau kita tidak diterjemahkan, itu berarti menunjukkan Tuhan lokal itu. Tuhan hanya satu bangsa itu. Tapi kalau dia menyatakan kalau dia adalah Tuhan dari seluruh manusia, sudah seharusnya semestinya seluruh bangsa itu paham dengan jelas. Jangan cuma berdasarkan kata ustadz, kata pendeta, kata siapa. Harusnya orang semua harus jelas. Soalnya ini menyangkut mati hidupnya manusia loh. Gitu. Kalau tidak jelas, waduh mengerikan sekali hidup ini. Sangat mengerikan kalau manusia punya Tuhan tapi tidak jelas. Punya kepercayaan, keyakinan cuma kata ini, kata itu, kata dia. Harusnya kata firman. Firman yang tertulis itu harus kita pahami dengan jelas. Itu baru benar. Makanya firman Tuhan, Alkitab itu diterjemahkan ke seluruh bahasa, bangsa, suku. Bahkan di Indonesia saja sudah berapa puluh bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mengenal kebenaran. Ya. Jadi orang Jawa bisa mengenal kebenaran, orang Sulawesi bisa mengenal kebenaran, orang Kalimantan bisa mengenal kebenaran, orang Sumatera bisa mengenal kebenaran, suku Minang kemarin juga sudah diterjemahkan, bahkan sudah dibuat secara elektronik. Cuman disayangkan sekali gubernurnya ya menghapus elektronik Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena takut. Ya. Kenapa begitu saja kok mesti takut? Kenapa mesti takut? Kalau memang kita istilahnya taruhlah anggap aja kompetitor, ya. Kalau kita bersaing dengan benar, bersaing dengan sehat, tawarkan saja apa yang kita yakini. Kalau memang itu dia memang datangnya dari Tuhan, dia itu memang berkuasa, dia memang Allah, dia Elohim yang berkuasa, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kalau memang itu benar-benar dari Tuhan yang benar. Tapi kalau kita dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, diterjemahkan ke dalam bahasa Minang saja,
dihapus. Ini kan aneh, ya. Ini kan aneh. Itu. Kenapa? Supaya apa? Supaya kebenaran itu jangan dipahami oleh ini apa? Orang-orang yang ada di Minang. Kalau kita mau apa istilahnya mau terang-terangan, mau sehat, itu biarkan aja, nggak usah takut kok, nggak perlu dibela-bela. Tuhan itu nggak perlu dibela, agama itu nggak perlu dibela, kebenaran itu nggak perlu dibela. Sampaikan aja, buka ruang aja. Coba lihat apa namanya negara-negara yang banyak kekristenan seperti Amerika tidak pernah takut. Mau dari Arab ke, mau Muslim ke, mau apa, semua welcome, silakan datang. Eropa, tidak ada ini. Di Israel saja sampai Masjid Al-Aqsa itu sampai bisa dibangun. Ya, coba kalau misalnya di Arab Saudi, mana ada gereja bisa didirikan di situ? Itu. Gitu, Pak. Jelas ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Terima Oke. kasih waktunya yang diberikan. Coba saya ulang lagi ya. Ini benar soalnya. Oh, ini juga benar jawabanmu. Bah, ini pun benar juga. Mungkin tadi Ibu salah lihat itu. Ah, ini juga bagus kok jawabannya. Bah, besok udah bisa kau